Salam kekasih Tuhan sekalian, salam sehat dan salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus yang telah melindungi kita sepanjang malam dan membangunkan kita kembali. Perjalanan hidup kita sepanjang hari ini adalah rahasia. Karena itu mari kita memohon belas kasihan Tuhan untuk melindungi kita. Melindungi kita dari celaka dan ancaman, dari bahaya dan kejahatan, dimanapun kita berada. Untuk itu marilah sejenak kita berteduh diri kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Masuklah ke dalam hati kami, tenangkan dan cernihkanlah pikiran kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dipilih dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 1 ayat 7. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa tanggapan kita jika kata-kata ini disampaikan kepada kita sebanyak 3 kali? Ini artinya apa yang disampaikan itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan dan untuk dilaksanakan. Karena itu diulang sampai 3 kali. Apalagi kalau Tuhan sendiri yang menyampaikannya. Semua kita tahu Yosua pengganti Musa. Yosua lah yang bertanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Memang saudara, dalam perjalanan itu Yosua tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai. Sekalipun demikian, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mulus. Bukan perjalanan tanpa onak dan duri. Perjalanan yang akan ditempuh oleh Yosua bersama bangsa Israel adalah perjalanan yang penuh kesukaran dan kesulitan, penuh tantangan dan penderitaan. Itulah sebabnya Allah berfirman kepada Yosua sebagai seorang pemimpin, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, pesan ini begitu penting bagi Yosua. Karena itu diulangi sampai 3 kali. Berhasil tidaknya perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah terjanji, selain karena dipimpin oleh tangan Tuhan, tetapi juga sangat bergantung pada hati Yosua, kuat dan teguh. Ya, memenangkan sebuah perjalanan hidup yang penuh tantangan dan penderitaan sangat dibutuhkan hati yang kuat dan teguh. Saudara kekasih Tuhan, apa artinya hati yang kuat dan teguh? Kuat tetapi tidak teguh berarti masih bisa roboh. Teguh tetapi tidak kuat berarti masih bisa patah.
Karena itu saudara, milikilah hati yang kuat dan teguh, supaya kita tidak roboh dan tidak patah dalam perjalanan hidup. Dengan memiliki hati yang kuat dan teguh, kita berhasil, kita beruntung, dan kita memenangkan perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan. Yang pasti saudara, Tuhan memimpin perjalanan kita, tapi tidak berarti kita yang menempuh perjalanan ini menjadi santai-santai saja karena ada Tuhan. Jangan seperti itu. Kita juga diminta kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan memimpin perjalanan. Tanggung jawab kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa hati saudara? Karena memang hati yang selalu menjadi masalah. Sekali lagi, mengapa hati saudara? Karena memang hati yang selalu menjadi masalah. Apa saja masalah yang menyangkut dengan hati saudara? Ragu-ragu, cemas, bimbang, kecewa, bahkan takut. Karena itu adalah tepat dan benar. Allah menyampaikan firman-Nya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan adanya hati yang kuat dan teguh, maka kita tidak akan goyah. Tidak ragu-ragu dan bimbang dalam perjalanan hidup ini. Tidak takut. Bila kita goyah, ragu-ragu, bimbang, kecewa dan takut, maka kita tidak akan beruntung. Kita tidak akan berhasil dan tidak memenangkan perjalanan hidup ini. Sebaliknya, bila hati kuat dan teguh, saudara dan saya, kita akan beruntung sebab kita akan memenangkan perjalanan hidup walaupun perjalanan itu teramat berat. Saudara kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa memiliki hati yang kuat dan teguh harus disertai dengan perbuatan, yaitu bertindaklah hati-hati. Artinya, jangan sampai dalam bertindak kita menyimpang dari firman Allah. Karena itu janganlah kita lupa merenungkan firman Allah siang dan malam, supaya menolong kita bertindak hati-hati dalam perjalanan hidup ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati di perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini. Firman-Nya memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan memohon kiranya Tuhan menolong kami hidup menurut firman-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Bapa, dan kuatkan serta teguhkanlah hati kami di dalam perjalanan ini. Berkat dari Tuhan kiranya menjadi bagian bagi kami semua. Arahkan hati dan pikiran-Mu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.